Oke, baik kakak-kakak. Kita mulai ya pembelajaran kita ya hari ini ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya baik kakak-kakak soleh dan soleha kelas 6 Yogyakarta dan 6 Aceh. Gimana kabarnya kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama matematika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, yang lain nanti bisa lebih semangat lagi ya. Oke, Ustadz ulang ya. Kalau ditanya apa kabar kakak-kakak hari ini, jawabannya apa? Alhamdulillah luar biasa. Bersama matematika kita bisa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Walaupun masih satu orang ya yang menjawab ya. Oke, baik. Oke, karena kita sudah mulai, kakak-kakak yang masih makan boleh ditinggalkan makannya. Nanti baru dilanjutkan lagi ya, kakak Akila ya. Oke, nanti dilanjutkan lagi, disimpan dulu. Oke, baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam dan iman kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul lagi ya Kak ya di kotak-kotak ini lagi ya. Semoga kakak-kakak tidak bosan begitu ya. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan peradaban umat manusia dari zaman jahiliyah menuju peradaban umat yang penuh kemajuan ilmu dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya baik kakak-kakak soleh dan soleha, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu dan doa akan dipimpin oleh Ketua Kelas 6 Aceh. Silahkan Kakak Janeta. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni Ya Allah, dan Amin. Terima kasih Kakak Janeta yang sudah memimpin doa. Oke, selanjutnya kakak-kakak jangan lupa isi absen di e-learning ya. Nanti Ustadz akan info nih. Masih banyak nih yang belum hadir nih. Ya, di akhir pelajaran Ustadz akan beritahu siapa yang belum absen. Nah, kakak-kakak silahkan cek kembali dulu siapa yang belum absen di e-learning. Oke, baik ya. Oke, yang sudah. Yang sudah. Iyalah yang sudah ya. Oke, baik kakak-kakak. Hari ini ada yang tahu kita akan mau belajar tentang apa? Operasi hitung campuran dan menyelesaikan pemecahan soal. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Kakak Tahir. Kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat dan pemecahan soal dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nanti itu pasti soal cerita. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, seperti biasa kita akan bermain games dulu dan yang akan mendapatkan hukuman ya di akhir, dia akan menghafalkan perkalian berapa? Kemarin sudah 6 ya, sekarang 7. Oke, sekarang 7. Oke ya, nanti jadi satu orang terakhir ya, satu orang yang terakhir yang paling bawah dia akan atau yang terlambat dia akan mendapatkan hukuman yaitu menghafal perkalian 7. Oke, bisa ya?
Sudah siap semuanya? Oke, Talita wedding Ustaz. ready? Wedding Ustaz. mau buang air kecil, Ustaz. Oke, titip oleh-oleh ya. Bawa oleh-oleh, jangan lupa Kakak Nanta. Ya, oleh-olehnya sabun, Ustaz. Mau. Oke, baik, silakan Kakak Nanta. Ya, kita akan bermain yang namanya apa yuk? Kita akan bermain yang namanya mengambil benda di dalam rumah. Oke? Seperti yang kemarin ya. Semoga tidak ada ya barang yang ada dalam rumah ya, biar susah carinya. Oke, baik, sudah siap, sudah mengerti aturannya ya. Sama ya kayak kemarin aturannya. Kalau Ustadz sebutkan satu huruf ya, kakak-kakak mengambil benda yang huruf depannya sesuai dengan apa yang dikatakan Ustadz ya, apa yang diminta Ustadz. Dan yang paling terakhir, yang paling lambat akan mendapatkan hukuman yaitu menghafal perkalian 7. Oke? Bisa? Siap. Are you ready? Ready. Oke. Talita wedding Ustaz. Balita ready. Oke. Baik. Ustadz mau kakak-kakak mengambil benda yang ada di dalam rumah. Huruf depannya adalah D. Huruf D. Huruf D. Ayo. Huruf D. Ustaz. Huruf D. D. Huruf D. Domba-domba huruf D. D. Oke, Kakak Hafid sudah. Ayo. D atau B, Ustaz? Ya, huruf D. Huruf D. D. Domba-domba. Oke, Kakak Hafid sudah. Masih banyak yang belum ya. Oke, Kakak Azam sudah. Kakak Dila sudah. Kakak Faryari mana? Kakak Faryari. Oh, Kakak Talita itu apa? Itu benda apa? Itu kardus, bukan merek ya. Dos susu, oke, dibilang dos, oke, lanjut, mantap. Kak Alisa udah. Sampai terakhir ya. Kakak Musira mana? Kakak Musira. Kakak Musira, Kasih, Kakak. Ustaz. Oke, Kakak Abimanyu mana? Kakak Abimanyu. Apa itu Kakak Abimanyu? Dompet. Zidan D bukan B. Siapa ya? Siapa yang terakhir ya, Ustaz? Zidan Kakak pilihnya B. Asraf. Oh Asraf, bukan Kakak Zidan. Asraf, kenapa itu buku, bro? Aduh, Ustaz sampai Wow. ketawa nih. Batuk. Kakak Asraf, Ustaz bilang huruf D ya, berarti duku dong jadinya itu. Oke, karena Kakak Asraf salah dan paling terakhir, silakan Kakak Asraf hafal perkalian 7. Silakan. Dengar baik-baik ya. Silakan Kakak Asraf. 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14. 7 kali 3, 21. 7 kali 4, 28. 7 kali. Tadi berapa tadi? Iya, 7 kali 5 sekarang. 7 kali 5. 35 Oke, lanjut. 7 kali 6. kali 6. 42. Oke, lanjut. 7 kali 7. 7 kali 7 berapa ya? Eh, 7 kali 7. Kenapa lama sekali? 49. Oke, lanjut. 7 kali 8. 56. Oke, 7 kali 9. 7 kali 9. Aduh. Berapa tadi? 56. 7 kali 9 berapa, yuk? 63. Oke, terakhir. 7 kali 10. 7 kali 10, 70.
Oke, mantap. Dihafalkan lagi ya Kakak Asraf ya, diperlancar lagi. Biar hafal cepat, biar kalau ada soal langsung dijawab. Oke? Baik Kakak, terima kasih untuk partisipasinya, untuk mengikuti gamenya ya. Nanti insya Allah minggu depan kita akan bermain lagi dan akan menghafalkan berarti Masa cuma perkalian satu adalah ronde Ustaz. 8. Ya, 1 ronde aja. Nanti kalau 2 ronde lama sekali. Tadi kakak-kakak masuknya lama, jadi coba kalau masuknya cepat pasti bisa 3 ronde. Oke, nanti dilanjutkan lagi, besok dilanjutkan lagi. Berarti besok kalau ada permainannya lagi, berarti hukumannya perkalian 8. Oke, siap? Harus siap lah. Nah, hari ini Ustaz akan memberikan materi sedikit tentang operasi hitung campuran ya. Tentunya kakak-kakak pasti sudah tahu ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Oke, sudah ya. Siap. Nanti boleh dijawab kalau Ustaz tanya ya. Oke, yang pertama kakak-kakak bisa membuka bukunya pada halaman 38, 39 ya. 38, 39, 40 ya. Kakak-kakak bisa melihat di situ. Sebenarnya sama, cuman Ustadz soalnya kasih beda ya, tapi pengerjaan dan langkahnya sama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Nah, ini operasi hitung campuran yang bilangan bulat ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran yang penjumlahan dan pengurangan, lalu ada perkalian dan pembagian. Nah, kalau sekarang operasi hitung campurannya itu di dalam satu soal ada yang menggunakan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi bisa saja keempat operasi hitung itu masuk ke dalam satu soal. Gitu ya. Kalau kemarin kan hanya penjumlahan dan pengurangan atau perkalian dan pembagian. Nah, tapi kalau yang sekarang ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya di soalnya nanti. Siapa tahu nanti keempat operasi tersebut bisa masuk dalam satu soal. Jadi kita harus cermati baik-baik ya. Oke, nah standar kompetensi yang kakak-kakak harus dapatkan ya atau harus penuhi yaitu melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah ya. Itu yang standar kompetensi. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menggunakan sifat-sifat operasi hitung termasuk operasi hitung campuran. Itu lagi. Nah, indikator atau tujuan pembelajaran kakak-kakak hari ini yaitu kakak bisa mengoperasikan operasi hitung campuran bilangan bulat dengan tepat ya dan menyelesaikan soal dalam kehidupan sehari-hari tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya. Nah, tentunya kakak-kakak masih ingat ya konsep dasar yang kemarin kita baru pelajari. Nah, untuk pengerjaan urutan operasi hitung campuran, kita kerjakan yang paling awal apa? Ada yang masih ingat? Bagi sama kali. Oke, bagi sama kali. Tapi kalau misalnya ada dalam kurung, kita kerjakan yang mana? Kalau dalam kurung ya derajatnya lebih tinggi daripada tambah sama bagi. Ya, berarti kita Bagi kerjakan sama dulu kali. Ya, bagi sama kali. Nah, kita harus kerjakan dulu ya. Yang pertama, kerjakan yang ada di dalam kurung. Atau bisa juga kurung persegi. Atau juga yang berada di dalam kurung kurawal. Ya, itu dikerjakan yang terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya di soal nanti ada dalam kurung ya, di dalam soal nanti ada dalam kurung, itu yang dikerjakan terlebih dahulu ya, daripada operasi perkalian dan pembagian. Nah, setelah kita melihat soalnya ada dalam kurung, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Setelah itu kita kerjakan yang apa? Langkah yang kedua atau urutan yang kedua. Ada yang tahu kita kerjakan operasi hitung yang apa dulu? Kenapa Ustaz? Dijawab. Untuk urutan yang kedua, kita kerjakan yang mana? Yang pembagian, perkalian, atau penjumlahan atau pengurangan? Perkalian sama pembagian.
Oke, kita kerjakan dulu ya perkalian sama pembagian. Nah, ini sebenarnya pangkat dan akar ini kita pelajari nanti di SMP ya. Nah, tapi kakak-kakak bisa menggunakan mengetahui dulu ya. Nah, kakak-kakak pertama kerjakan pangkat dan akar. Ini kalau misalnya ada ya, tapi kan kita nggak pelajari ya. Kita nggak pelajari. Jadi nggak usah dulu ya. Nah, langkah yang selanjutnya itu kakak-kakak mengerjakan perkalian dan pembagian. Nah, utamakan dulu kerjakan dari kiri ke kanan. Yang keempat, kakak-kakak kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Ya, sama konsepnya kita kerjakan dari kiri ke kanan. Bisa ya? Oke, sampai di sini bisa paham urutan-urutan pengerjaan operasi hitung campuran? Paham ya? Oke, kalau paham kita masuk ke contohnya atau pembahasan konsepnya. Nah, pertama kerjakan dulu yang ada dalam kurung persegi atau kurung kurawal. Ya. Nah, ini contohnya. 57 kali buka kurung 25 tambah 13 tutup kurung bagi 6 kurang 250. Nah, langkah mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Yang 25 ditutup tambah 13. Kita kalikan dulu atau kita bagi dulu atau kita kurang 25. dulu atau Tambahin kita dulu. kerjakan. Ditambah dulu. Tambah dulu, Aida. Ustaz. Oke, tambah dulu ya. Berarti nanti jadinya 57. Oh, ini salah. Apa? Berarti di sini ya nanti Ustadz jabarkan di bawah ya. Ustadz tulis dulu di sini. Berarti nanti di sini 57 karena 57 nggak diapa-apain kan? Kita tuliskan aja kali dengan dalam kurung ya, ini dikerjakan dulu. Berarti 25 tambah 13 berapa? 57. 25 tambah 13. 38. Ya, 5 tambah 3, 8. 2 tambah 1, 3. Berarti 38. Habis itu kita bagi dengan 6. Kita kurangi dengan 250. Nah, sekarang ada operasi hitung perkalian, pembagian, sama pengurangan. Kita kerjakan yang mana terlebih dahulu? Perkalian karena dia di kiri duluan. Perkalian. Ya, karena perkalian dan pembagian itu derajatnya sama, maka kita kerjakan terlebih dahulu. Tapi karena perkalian, ya operasi hitung perkalian ini berada di sebelah kiri, maka kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti di sini kita tuliskan 57 kali 8 berapa? 57 kali 8? 57 kali 38. Kita kali. 7 kali 8? 8 kali 7 berapa? Boleh dijawab. 56. Berapa 8 kali 7? Mana? 56. Berarti simpan. Taruh 6, simpan 5. 5. Habis itu 8 kali 5? 40. 40 tambah 5. 45. 45. Setelah itu 3 kali 7? 21. Taruh 1, simpan 2. Satu. Simpan 2. 3 kali 5? 15. Hafid selama 15 tambah 2? 17. 17. Kita jumlahkan ya. 6 turun. 5 tambah 1? 6. 6. 11. 4 11 Ustaz. tambah 7? 11. Taruh 1, simpan 1. Tambah 1? 2. Berarti ya sini adalah 2166. Habis itu kita bagi dengan 6, kita kurangi dengan 250. Nah, sekarang 2166 kita bagi dengan 6. Berapa hasilnya? Bisa tidak? Yang paling dekat 18 Ustaz. 18 ya? Berarti 3 ya? Ya, 3. 3 kali 6, 18. Kita kurangin. 1 kurang 8 nggak bisa ya, pinjam 1. Jadi 11. 11 kurang 8? 3. 3.
6-nya turun ya, karena 3 bagi 6 nggak bisa ya. 36 bagi 6, 8. 6 kali 6, Kebanyakan. 6. 36 kurang 36, 0 ya. Berarti sisa turunkan yang di paling ujung, 6. 6 bagi 6, 1. 1. Berarti hasilnya adalah 361, kita kurangi dengan 250. Berapa jawabannya? 11. 361 kurang 250. 11. Kita kurangin, 1 kurang 0, 1. 6 kurang 5 bisa nggak? Nggak bisa ya, pinjam. Tidak. 1 jadi 16. 16 kurang 5. Bisa deh. 6 kurang 5 berapa? 1 ya. Berarti 3 kurang 2, 1. Berarti hasilnya adalah 111 atau 111. Oke, gitu sampai itu bisa ya? Oke. Nah, ini ya. Karena ini dalam kurung dulu ya, yang ini di dalam kurung dulu, maka kita kerjakan yang ada di dalam kurung. Berarti hasilnya 57 kali dengan 38 dibagi 6 dikurang 250. Nah, selanjutnya karena ini perkalian dan pembagian itu derajatnya sama, tapi perkalian di sebelah kiri, maka kita kerjakan dulu yang sebelah kiri. Berarti 57 kali 38. Hasilnya adalah 2166. Tinggal dibagi 6 dikurangi 250. Ada pembagian dan pengurangan. Berarti kita kerjakan dulu yang pembagian. Berarti 2166 dibagi 6, baru nanti kurangi dengan 250. Nah, sini ada 361 dikurangi 250, hasilnya adalah 111. Sampai di sini paham? Paham ya? Oke, paham. Oke, coba kerjakan nomor 1. Berapa hasilnya? Oke, Ustadz, sebutkan ya, Ustadz. Kakak bisa cakar nggak ya di sini? Kakak bisa cakar-cakar nggak ya di sini? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Oke, coba. Siapa ya yang mau? Silahkan, yang mau aja. Oke, semuanya mencoba. Nanti yang Ustaz, sudah... di laptop tidak bisa. Iya, Kak. Tidak bisa, Kak. Tidak bisa di saya. Itu Lutfi. Iya, tapi jangan cakar semua di sini. Nanti nggak ini dong. Cakarnya di... Sabar. Cakarnya nanti kakak-kakak di... Ustaz hapus dulu. Sabar. Kakak-kakak kerjakannya. Waduh. Sabar ya. Nah, kakak-kakak nanti cakarnya, kalau cakarnya seperti 894 ditambah 125, itu cakarnya di buku saja. Yang pengerjaannya nanti kayak misalnya berarti 5 kali ini dalam kurung berapa jumlahnya. Taruh di sini yang kayak Ustadz kerjakan tadi ya. Untuk cakarannya atau hasil perkaliannya atau hasil penjumlahannya atau pembagiannya di buku saja. Gitu ya. Misalnya gini. Misalnya di sini ya. Ini contoh aja ya, Misalnya nanti kakak mengerjakannya berarti gini, 5 kali 894 ditambah 125 dikurang, ini misalnya 534 tambah 250, berarti hasilnya 784. Kayak gitu, tulis dia punya ini aja di sini ya. Untuk penjumlahannya dengan perkaliannya atau pembagiannya bisa cakar di luar dari coretan sini ya, biar tidak banyak gitu, oke? Coba silakan dikerjakan berapa hasilnya. Yang sudah langsung angkat tangan dan langsung jawab di sini ya. Apa ini? 4.811. Oh, Iya, berserta langkahnya dong. Masa langsung jawabannya.
Biar tahu nih kakak-kakak semuanya yang Lah, mana harus kan dicatat Ustaz terlebih tadi dahulu. bilang jangan catat langsung. Maksudnya jangan catat itu, jangan catat di sini. Misalnya 534 ditambah 250 begini, 4, 8, 7. Nah, ini jangan di sini. Yang kakak cakar tuh seperti ini, 5 kali ini misalnya berapa ditambah ya, berarti hasilnya 9, 1, 8, 10. Nah, ininya yang di sini di layar biar kakak-kakak Tulis yang lain begitu bisa tuh Ustaz, lihat. nggak mungkin kasih jempol nih besar sekali. Oke, ulang. Siapa yang mau jawab? Right hand dulu, right hand biar Ustaz tunjuk. Kakak Tahir kah? Ya, silakan Kakak Tahir, silakan. 87 nih. Hapuskan dulu Ustaz, tolong. Oke, kerjakannya dari sini bisa nggak? Di atas sini, di atas sebelah sini bisa nggak? Ah, itu Hafiz bisa. Kakak Tahir dulu, Kakak Tahir. Nanti Kakak Hafiz di ini ya, di yang soal nomor 2. Sekarang Kakak Tahir dulu. Waduh, ininya ke ini dong. Itu tambah 9. Oke, Kakak Hafiz ini, Kakak Hafiz. Silakan Kakak Hafiz nomor 2, Kakak Tahir nomor 1. Terus siapa lagi ya? Kakak Musira nomor 3. Kakak Calista nomor 4. Silakan. Jadi yang pertama ini Kakak Tahir ya. Kakak Tahir yang kerjakan. Yang kedua ini Kakak Hafiz. Yang ketiga Kakak Musira. Betul. Yang yang keempat ini Kakak Calista. Oke, silakan dikerjakan. Kakak-kakak yang lain juga harus mencoba ya, tidak boleh tidak mencoba ya, biar paham. Kakak Naufal, Kakak Deko, Kakak Imam, Kakak Ica, Kakak Yuma, Kakak Arkana, Kakak Dila, harus dicoba ya, Kakak Denis, Kakak Musira. Dalam kurung. Ya, silakan ya dikerjakan. Oke. Kalau sudah info ya, kalau sudah info. Gini aja dah, kakak cakar di buku ya, kakak cakar di buku, tuliskan langkahnya, nanti Ustadz sebut Kakak Tahir, nanti tunjukkan jawabannya ya. Ini kenapa Kakak Deko? Wah, yang satunya nggak bisa dihapus. Sudah? Lama sekali nih. Ada yang sudah belum? Kakak Tahir atau Kakak Hafiz atau Kakak Musira, Kakak Calista, ada yang sudah? Oh, apa ini? Itu Ustaz punya aku. Ini Kakak Tahir yang di atas ini. Iya, Sir. Hasilnya berapa? 4811. Terus yang di bawah ini apa? Itu Yang besar. Hafiz punya. Saya punya, Itu Hafiz punya. tadi ketekan Ustaz, baru makanya akhirnya terkirim. Oh ya, sudah. Oke. Oke, Kakak Tahir punya jawabannya 4811. Kakak Hafiz punya berapa? Hafiz punya belum selesai itu, Ustaz. Oh ya, belum selesai ya. Tapi Oke, tadi kita. kayaknya ke enter. Ke enter Ustaz. Oke, baik. Wah, ini kan. Ngecek.
Hai juga. Yoi. Oke, kita cocokkan ya. Sabar Ustaz hapus ini dulu. Ustaz hapus kakak Hafiz punya ya. Oke, kita lihat kakak Taib punya. Oke, kakak Taib punya ini ya. Nah, kakak Taib punya ini. Kakak Taib bisa geser jawabannya sedikit ke sebelah Nggak kanan. bisa Ustaz, sudah ke save. Bisa ya. Oke, nah di sini kakak-kakak bisa memperhatikan soal nomor 1. Kakak-kakak perhatikan yang lain ya. Ustaz juga bisa share jadi. Apa? Ya, berarti di sini 5 kali dalam kurung 894 tambah 125 kurang 534 tambah 250. Berarti kita kerjakan yang mana dulu Kakak Tahir? Yang dalam kurung lah. Ya, dalam kurung dulu. Berarti 5 tetap dikali dengan berapa? 894 tambah 125 1019. Oke. 1019. Itu ada Di situ 5 kali 1019. ya, hasilnya. Hasilnya 5.095. Oke, yang lainnya tinggal diturunkan ya, pengurangan tinggal turunkan, 534 tinggal turunkan, penjumlahan tinggal turunkan, 250 tinggal turunkan. Setelah itu kita kerjakan yang mana, Kakak Tahir? Yang kurang 5, yang 534 karena dia punya di kiri di luar. Oke, berarti hasilnya berapa? 4.561. 4.561. Itu 4.561 4.561 ditambah dengan 250. Oke, 250. Jawabannya adalah 4.811. Oke, benar ya Kakak Tahir. Oke, mantap. Nomor 2 sekarang Kakak Hafiz. Kakak Hafiz jawabannya berapa? Ustaz hapus ya Kakak Tahir ya, mantap. Oke. Kakak Hafiz sudah? Nanti itu yang 54 dikali 390, Ustaz. Yang mana? Yang pokoknya nanti kan dari hasil 25 tambah 29 itu kan 54 dibagi sama 390. Habis itu nanti hasil dari 54 dibagi 390 dibagi 54 itu disimpan dulu. Kita tambahin dulu 5 tambah 7 kan hasilnya 12. Nanti sisanya dari hasil 54 bagi 390 kali 12. Oke, soalnya begini ya, 390 dibagi 5 ditambah 7 kali buka kurung 25 tambah 29. Kakak Hafiz kerjakan yang mana terlebih dahulu? Yang pembagian, penjumlahan, perkalian, atau yang dalam kurung? Penjumlahan, Ustaz. Yang dalam kurung ya? Nah, Berarti 25 tambah 29. Iya benar. Berarti hasilnya berapa? 54. Oke, 54 ya di sini ya. Nah, ada pembagian, penjumlahan, sama perkalian. Kita kerjakan yang mana? Pembagian dulu. Berarti 390 bagi 5 berapa? Jangan tanya soal pembagian, Ustaz, karena tadi juga saya carinya lewat kalkulator. Berapa pembagiannya? Yang pakai kalkulator. Biasa kan pakai Berapa cari sih? seperti ini. 17. Tidak. 17. Sabar dulu, Ustaz, sabar dulu. Berapa? Sabar, Ustaz, sabar. Nah, kita pakai cara ini ya. Oke, dibantu. Kita bantu ya sama-sama ya. Nah, berarti 390 dibagi 5. Berarti kita pakai pembagian rumah. Berarti yang di dalam rumah yang mana? 390 kah? Yang 5? Boleh dibantu jawab, kakak Soleh dan Soleha? Halo? Jaringannya Ustaz kah? Halo Ustaz. Oh ya. Berarti yang mana? Yang dalam mendekati, yang dalam rumah dulu yang mana? 390 kah? Yang 5? 5 di luar rumah. Oh, 5 di luar rumah. Yang di dalam rumah 390. Berarti seperti ini bagaimana? 305 kali 39 yang mendekati 7. Ya. Berarti 39 dibagi 5 hasilnya berapa ya? Atau 5 kali berapa yang mendekati 39? Berapa hasilnya? 7. Oke, 7 di atas ya. 7 kali 5
35. 35. Kita kurangin. 9 kurang 5, 4. 4. 3 kurang 3, 0. Berarti di sini turun ya, nolnya ya. Berarti 40. 40 bagi 5 berapa? Atau 5 kali berapa yang langsung 40? 8. 8 kali 5, 40. 40. Ingin ya. Berarti berapa hasilnya? 0 ya. Oke, kita hapus dulu. Berarti hasilnya 78. Berarti di sini 78 kita tambah dengan 7 kali dengan 54. Yang mana Kakak Hafiz? Penjumlahan atau perkalian terlebih dahulu? Halo? Suaranya Ustaz? Ya Ustaz. Kakak Hafiz mana Kakak Hafiz? Ustaz, Penjumlahan atau perkalian dulu yang kita kerjakan? penjumlahan dulu deh kayaknya Ustaz. Kok gila? Astagfirullah kakak Tahir. Jangan Salah, gitu, salah. ya. 8 dikali 54. Ya, ada penjumlahan sama perkalian. Berarti kita kerjakan yang perkalian dulu. Berarti 7 kali 54. Udah lah, Berarti Hafiz 54 rada kali- bingung Ustaz palingan itu. kali 7. Berarti 7 kali 4 berapa? 28. Ya, 28. Berarti 8 simpan 2. simpan 2. 7 kali 5 35. tambah 2. 37. Oke, berarti di sini kan 78 nggak diapa-apain ya. Kita tetap turunkan aja. 78 tambah 378. Berapa hasilnya? 8 tambah 8? 16. 6 simpan 11, 1. simpan 1. 1 tambah 7? 14. 8. 8 tambah 7? 15. Terus Ustaz. 15, simpan 1. Berarti 1 tambah 3? 4. Berarti hasilnya 450. 456. Bahkan hasilku lebih panjang daripada punyamu. Kakak Hafiz ingat ya itu ya, kalau penjumlahan sama perkalian kita kerjakan dulu yang perkalian. Ingat aturan yang 4 tadi ya. Oke. Nah, ini jawabannya ya. 456. Apakah nomor 3 Kakak Musyira sudah? Ada Kakak Musyira? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke, nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini Ustaz sudah lihat kan di sini. Berarti ada soalnya Ustaz seperti jaringannya ini ya. jelek Ustaz. Suaranya Buat patah-patah dulu Ustaz. kurung 829 kali 561 Ustaz. kurang 850. Ustaz nge-lag. Ustaz tadi ngeleh. Iya, ngelek-ngelek memang. Halo, sudah? Atau masih bisu? Sudah. Oke, nah Kakak Musyira, mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Yang dalam kurung, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Yang mana dikerjakan terlebih dahulu? Dalam kurung. Berarti 829 kurang 299 berapa? 530. Oke, 530. Karena yang lainnya nggak diapa-apain, tetap ditulis langsung ya. Jadi ditulis saja langsung. Kali 5 tambah 561 kurang 850. Nah, ada perkalian, penjumlahan, sama pengurangan. Kita kerjakan yang mana terlebih dahulu? Perkalian Perkalian dulu. kah? Penjumlahan kah? Atau pengurangan terlebih dahulu? Yang mana? Berarti berapa? Perkalian dulu. 530 kali 5 berapa? Ya, perkalian dulu. Berarti 530 kali 5. 2000. Ini ada nolnya ya. Berarti 53 kali 5 langsung ya. 2000. Berapa? 530 kali 5 hasilnya 2650. 2650. Oke, kita coba buktikan ya. 53 kali 3 kali 5 15, tambahkan 1, 5 kali 5 25 tambah 1 26. Karena ada nolnya 1 kita tambahkan 0 ya. Berarti 2650. Oke, benar. Setelah itu kita sudah kerjakan ini, berarti tinggal kita menuliskan aja. Karena yang ini enggak diapa-apain ya. Berarti jumlah tambah 561 dikurangi 850. Nah, kalau sudah seperti ini kerjakan yang mana terlebih dahulu, penjumlahan atau pengurangan?
Penjumlahan. Oke, berarti hasilnya berapa? 2.650 ditambah 561. 2.650 ditambah 561. 0 tambah 1? Oke, berapa? 0 tambah 1? 1. Tadi ada yang bilang 0. 5 tambah 6. 1. 11 tambah 1 simpan 1. 1 tambah 6. Maksudnya 1. 7. Ya, 7. 7 tambah 5. 12. 12 simpan 1. 1 tambah 2, 3. Hasilnya adalah 3.200. 211. Kita kurangi dengan 850. Berapa? Kita kurangi 850 ya. Di sini langsung ya. 1 kurang 0. 1. 1 kurang 5. Tidak bisa. Tinggal 1 jadi 1 di sini. Ini 11. 11 kurang 5. 6. 6. Ini jadikan 1. 1 kurang 8 bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi Tidak. tinggal 1. Ini 11. Di sini jadi 2. 11 kurang 8. 3. 3. Berarti ini 2 turun. Berarti hasilnya adalah 2.361. Gitu ya. Mantap Kakak Musyira. Ya, benar ya. Sekarang Kakak Calista. Sudah Kakak Calista? Sudah Ustadz. Oke. Soalnya ini ya, nomor 4 ini ya. 589 ditambah 773 dikurang 834 ditambah buka kurung 894 dikurang 645. Untuk langkah yang pertama kita kerjakan yang mana terlebih dahulu? Yang di dalam kurung. Yang ini ya. Nah, karena yang ininya tidak diapa-apain, kita langsung tuliskan aja ya seperti ini. Berarti 894 dikurangi 645 hasilnya 249. ya 249. Terus ada penjumlahan, ada pengurangan, ada penjumlahan. Kita kerjakan yang mana terlebih dahulu? Penjumlahan. Penjumlahan yang mana? Yang ini kah atau yang ini, yang kedua? Yang paling kiri. Nah, kita kerjakan dulu yang paling kiri. Berarti 589 ditambah 773. Berapa hasilnya? 1362. 1362. 1362. Oke, kita cek ya. Berarti 589 kita tambahkan dengan 773. Kita tambahkan ya. 9 tambah 3, 12. Simpan 1. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 7, 16. Simpan 1. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 7, 13. Oke, hasilnya adalah benar ya. 1362. Karena ini nggak diapa-apain ya. 2 ini berarti kita tetap turunkan, berarti kurang 834 ditambah dengan 249. Kita kerjakan yang mana? Ada pengurangan sama penjumlahan. Pengurangan. Yang ini ya berarti. Berarti Iya. kita lanjut aja di sini. Dikurangi 1362 dikurangi dengan 834. Kita kurangin 2 kurang 4 berapa hasilnya? Tidak bisa ambil Berapa? dari 11, 1, Tidak 12, bisa. 12 kurang Ini sisa 5 4, jadi 12. 8. Oke, 12 kurang 4 berapa? 8. 8. Ini ya 8. Ini berapa tadi? Itu 5 ya. 5 5 kurang kurang 3, 3. 2. 2. 3 kurang 8. Nggak bisa ya, pinjam 1 Nggak jadi bisa. 13. 13 kurang 8. 5. 5. Nah, berarti hasilnya adalah 528. Kita tambah dengan 249. Kita tambah dengan 249. 8 tambah 9. 17, simpan 17. 1. 1 tambah 2. 3. 3 Tiga. tambah 4, 7. 5 tambah 2, 7. Hasilnya 7. berapa? 777. 777. Oke, 777. Bisa ya semuanya ya. Oke. Nah, hasilnya 777. Gitu ya. Oke, itu yang untuk operasi hitung campuran bilangan cacah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Tidak ya? Oke, selanjutnya nanti bisa dikerjakan di soal ini ya. Bisa dikerjakan. Ada pembahasannya juga, nanti kakak tinggal lihat ya. Nah, ini dilewatin aja. Karena sudah ya, tadi ya kita kerjakan bersama-sama. Ini contoh-contoh yang lain aja. Nanti kakak bisa simak di e-learning-nya. Oke? Nah, sekarang kita akan menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Nah, untuk kenapa kita harus belajar tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca? Nah, ini juga ada dalam kehidupan sehari-hari ya kakak-kakak ya. Yang kita temui. Contohnya kayak misalnya ada adik kita ya, dia membeli ada bungkusnya ya, ada berapa bungkus, ada berapa banyak bungkusnya. Nah, itu biar kita, kalau kita mau bagi atau adik kita mau bagi itu ke teman-teman yang lain sama rata, nah kita harus kerjakan dengan operasi hitung campuran ini biar adil gitu ya, biar tidak ada iri gitu ya, rasa iri di dalam kita. Nah, Islam juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh memiliki sifat yang iri gitu ya. Bisa ya? Oke. Nah, masih ingat aturan untuk mengerjakan operasi hitung campuran bilangan caca? Langkah pertama kita kerjakan apa dulu? Panjang Yang ada dalam kurung. yang dalam kurung. Terus yang kedua? Kali sama bagi. Ya, kali sama bagi. Yang ketiga? Tambah sama kurang. Tambah sama kurang. Lalu mulai dari yang sebelah kiri. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contoh untuk menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan caca. Nah, yang pertama itu kakak harus memahami soal ceritanya dengan baik. Jadi kita harus baca dulu, baru kita pahami, habis itu kita mengerjakan. Jadi kalau kita baca soalnya terus kita tidak paham, nanti kita tidak bisa mengerjakan soalnya. Setelah itu tuliskan dalam bentuk matematikanya ya. Dari soal yang kita baca tadi, kita bisa membuat kalimat matematikanya, gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita hitung aja ya yang kalimat matematika tadi yang sudah kita buat. Gitu ya. Oke, untuk contohnya yang pertama, Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Nah, permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? 12 kali 36 dulu tuh, Ustaz. Oke, Kakak Tahir bilang Kak Ustadz ya, Ustadz tulis saja dulu ya. Oke, kita tampung jawabannya. Berarti kita harus buat kemana tadi? Pertama kita harus pahami soalnya terlebih dahulu ya. Ya, setelah itu Kakak Tahir mau banyak dalam bentuk matematika. Mita kan membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36, berarti 12 kali 36. Oke, berarti 12 kali 36. Hasilnya 432. Habis ya, itu 432. Terus dibagi 27 dan saya belum dapat hasilnya. Oke, berarti bentuk matematikanya kita dapatkan ya, berarti 12 dikali 36. Kenapa dikali dengan 36? Karena setiap kantong itu berisi 36 bungkus permen. Makanya kalau ada 12 kantong, berarti kita tinggal kalikan aja, ya 36 permen gitu ya. Setelah itu permen tersebut dibagi kepada 27 temannya sama banyak. Berarti dibagi dengan 27. Nah, ini adalah bentuk matematikanya. Bisa? Bisa ya? Sabi, oke, sabi. Nah, ini bentuk matematikanya. 12 dikali 36 dibagi dengan 27. Hasilnya 16. Berarti kita kerjakan dulu yang sebelah. The time is 11 o'clock a.m. Walaupun perkalian dan pembagian itu derajatnya sama. Nah, berarti 12 kali 36 berapa? Kita kali ya 12 kali dengan 36. Let's go. 6 kali 2 12 simpan 1. 6 kali 1 6 tambah 1 7. 3 kali 2 6. 3 kali 1 3. Berarti 2 7 tambah 6 13 simpan 1 4. Berarti 432. 432 dibagi 7 berapa?
432 dibagi dengan Bagi 27. 27. Berapa hasilnya? 27 kali berapa yang hasilnya mendekati 43? 1. 1 kali 27, 27 ya. Kurang. Ini berapa ini? 3 kurang 7 nggak bisa. Pinjam 1 jadi Ambil sisa 3. Jadi 13. 13 kurang 7. 6 ya. 3 kurang 2. 1. 2-nya turun. 162 dibagi 27. 27 kali berapa yang hasilnya 162? 6. 6 ya. Coba 27 kali 6. Iya. 6 kali 7 berapa? 42, simpan 4, 6 kali 2, 12, 16. Oke, benar. Berarti adalah berapa? 6. 16. Berarti jawabannya adalah 16. Berarti kita sudah dapatkan banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus per permen. Gitu ya? Sampai di sini bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir, soal nomor 2. Nah, Pak Nanang mempunyai 3 kandang ayam nih, bukan kendang ya, kandang ayam. Setiap, kok kandang sih? Oh, ini kayaknya ini. Tipu di laptop. Bisa ya? Bisa ditipu bisa di laptop ya. Nah, setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Wih, berarti yang lainnya ayam apa ini? Ayam betina atau ayam apa yang di Jerman itu? Sebut Mempunyai ayam ragil. 3 kali 40. 3 kali 40. Nah, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapa butir telur yang dapat dimuat setiap wadah? Nah, ini Pak Nanang mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang ayam berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapa butir telur yang 3. dapat dimuat setiap wadah? Berarti kita buat ini dulu ya, kalimat matematikanya dulu ya. Nah, Pak Nanang mempunyai 3 kandang ya ayam ya, berarti 3. Nah, setelah itu setiap kandang berisi dengan 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Berarti sisanya ayam apa? Ayam betina. Ayam betina. Berarti kita bisa tuliskan karena ada 3 kandang ayam dan setiap 1 kandang ayam itu berisi 40 ekor. Berarti kita kali ya. Kali 40. Kali 40. Dikurangi dengan berapa? Kurangi 12. 12. Tapi ingat ini dalam kurung. Kenapa dalam kurung? Karena 40 ayam ini berisi dalam 40 ya. Maksudnya ada satu kandang itu ada 40 ekor ayam. Nah, kenapa kita kurangi dengan 12? Karena di sini sudah jelas ya bahwa 12 itu adalah ayam jantan. Berarti sisanya yang bisa bertelur itu adalah ayam betinanya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu pada suatu hari semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berarti setiap wadah itu akan mempunyai banyak telur yang sama. Berarti ini kita bagi dengan 14. Bagi 14. Nah, ini adalah bentuk matematikanya. Berarti kita kerjakan yang mana terlebih dahulu nih, kalau seperti ini. Di dalam kurung 40 kali 40 kurang 12. Oke, berarti karena 3-nya nggak diapa-apain, berarti kita tuliskan 40 dikurangi 12 dibagi dengan 4. Kita kerjakan yang mana dulu? Perkalian, dalam kurung, atau pembagian? Dalam kurung. Dalam kurung dulu. Berarti 3-nya tetap turun. 40 kurang 12 berapa? 8. 28 dibagi dengan 14. Nah, ada perkalian sama pembagian. Kita kerjakan yang mana terlebih dahulu? 23 kali 28. Oke, 3 kenapa kali 28? Iya, kenapa 3 dikali 28 enggak 28 dibagi 14? Karena 3 itu paling kiri, jadi karena dikerjakan dulu Nah, sebelah kiri ya. 3 itu paling kiri, jadi dikerjakan Ya, harus dikerjakan terlebih dahulu. Berarti 3 kali 28 berapa? Kita cari ya. 84. Aduh, sabar.
Sabar ya Ustaz. Sebentar ya. Deh. Berarti berapa? 3 kali 28, 3 kali 2, 8. 3 kali 8 berapa hasilnya? 24. Oke, taruh 4, simpan 2. 3 kali 2? 6. 6 tambah 2, 84 ya. Nah, berarti kita dapatkan di sini adalah 3 kali 28 sama dengan 84. Tinggal 84 dibagi dengan 14. Berapa 84 dibagi dengan 14? 6. 84 dibagi dengan 14. 14 kali berapa yang hasilnya 84? 6. 6 ya, 14 kali 6. Coba 6 kali 4, 24, taruh 4, simpan 2. 6 kali 1, 6, berarti tambah 2, 8. Oke, 84 ya, berarti hasilnya adalah 6. 6. Berarti setiap wadah yang dimiliki Pak Nanang itu dia bisa memuat telur sebanyak 6 butir. Bisa ya? Sampai di sini paham? Paham. Oke, kalau paham, kakak Ustadz mau review ya sebelum mengakhiri pembelajarannya. Tadi kakak-kakak belajar tentang apa? Kakak belajar tentang apa saja tadi? Dengan kasih hitung campuran dan menyelesaikan pemecahan soal. Ya, kita belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat dan menyelesaikan pemecahan soal. Nah, untuk urutan pengerjaannya, untuk pengerjaan operasi hitung campuran, kita kerjakan yang mana terlebih dahulu. Jangan sampai lupa nih. Dalam kurung. Dalam kurung. Setelah itu, dalam kurung, kakak Noval, mantap. Habis itu kali sama bagi. Kerjakan kali sama bagi. Kalau misalnya ada perkalian dan pembagiannya, berarti kita kerjakan yang sebelah kiri dulu. Setelah itu, setelah perkalian dan pembagian, kita kerjakan yang pengurangan sama penambahan. Pengurangan sama penambahan. Oke, pengurangan sama penjumlahan. Kalau di soal ada penjumlahan dan pengurangan, kita kerjakan yang mana terlebih dahulu? Yang paling kiri. Ya, kita kerjakan yang paling kiri. Oke, kakak-kakak Soleh dan Soleha, karena kita sudah di penghujung pembelajaran, Ustadz cukupkan sampai di sini ya. Kakak-kakak selamat beristirahat. Tapi jangan lupa untuk mengerjakan tugas di e-learning-nya ya. Mengerjakan tugas di e-learning-nya. Dan nanti Ustadz akan upload video ini ya di YouTube. Mungkin malam baru bisa ditonton ya. Atau nanti Ustadz coba download ya. Bisa atau enggak ya. Cukup nggak waktunya gitu kalau Ustadz di sekolah ya. Nanti kakak-kakak bisa perhatikan lagi video ini kalau misalnya lupa ya atau bingung dalam mengerjakan soalnya nanti. Bisa dipelajari lagi ya. Oke. Bisa kakak-kakak Soleh dan Soleha? Kalau tidak, atau ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, Ustadz cukup sampai di sini. Marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik kakak-kakak, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak semuanya. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan jika itu ada salahnya itu datangnya dari mana ya? Dari mana saja ya, dari Ustadz bisa, dari kakak juga bisa ya. Intinya kita belajar, intinya kita terus belajar dan menambah wawasan kita ya. Baik kakak-kakak, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Ustadz, end meeting ya.
Selamat beristirahat. Sampai ketemu di Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.